Tuhan pencipta langit dan bumi sudah memutuskan dan hasil rapatnya disuruh malaikat turun memberitahukan, dan malaikat pemberi berita didampingi oleh bala tentara surga mendampinginya. Surga dan seluruh bala tentaranya berkata Yesus Tuhan, dan mereka menyembah. Lalu manusia, entah dia profesor kah, doktor kah, dia itu nabi kah, dia itu apa saja. Tapi kalau dia berkata Yesus bukan Tuhan, saya tidak akan percaya. Sebab kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Tapi yang dari surga datang, itu yang bisa selamat. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Baik, shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita masih bisa merayakan kelahirannya. Saya ajak saudara kita membuka Alkitab dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Hari ini tema renungan firman Tuhan yaitu jangan takut. Lukas 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan. Lukas 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah jangan takut. Dan di dalam jangan takut ini saya membahas ada dua pengertian yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama saudara, bahwa lahirnya kunci juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua kita akan melihat tentang kesukaan besar. Ini satu berita yang hebat sekali, di mana bahwa malaikat dari surga turun kepada gembala-gembala, turun kepada orang-orang yang sedang mengembalakan dombanya di padang Efrata. Kalau nanti saudara dapat kesempatan untuk bisa ke Israel, akan melihat bagaimana sejarahnya itu masih ada sampai sekarang. Ada padang Efrata yang sekarang dibikin juga ada gedung gereja di situ, dan ada gua tempat gembala-gembala itu tinggal mengembalakan domba-dombanya. Jadi di tempat itulah di mana sejarah Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan pernah turun dari surga di padang Efrata. Dan di sana malaikat Tuhan memberitahukan kepada gembala-gembala, kepada manusia di bumi ini. Dikatakan bahwa jangan takut. Memang saat itu mereka takut. Dunia sedang ketakutan dengan berbagai masalah. Dunia sedang ketakutan dengan masalah kematian. Dunia sedang ketakutan dengan masalah ekonomi. Dunia sedang ketakutan dengan masalah keamanan. Dunia sedang ketakutan dengan masalah penyakit. Dengan segala macam masalah. Memang dunia punya banyak masalah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
dunia memiliki banyak sekali masalah. Bencana alam, segala macam. Belum lagi kalau nanti bulan pun ada masalah. Alkitab Wahyu sudah berkata bulan akan menjadi darah. Artinya laut, langit, bumi juga akan digoncangkan. Tapi tinggal tetap kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu dunia sedang mengalami masalah. Tapi di tengah-tengah masalah dan persoalan itu datang perkataan, jangan takut. Keputusan Dewan Musyawarah dari surga. Di mana Tuhan suruh malaikat tetap beritahukan kepada dunia, jangan takut. Kenapa jangan takut? Ternyata Alkitab berkata yang pertama, ada kunci juru selamat. Ini yang membuat saudara, berita dari surga mengatakan jangan takut. Ada kunci juru selamat. Nah, ini. Biasa itu orang bilang ada juru kunci. Juru kunci. Kalau kita mau masuk di satu taman yang memang dianggap taman wisata atau taman angker, biasanya mereka bilang begini, tanya dulu juru kunci. Di sini ada juru kuncinya. Artinya kalau dia tidak buka pintu, berarti kita tidak bisa masuk di taman itu. Kalau dia tidak buka pintu, berarti kita tidak diizinkan. Namanya juru kunci. Nah, malaikat dari surga turun beritahukan kepada dunia bahwa ada juru selamat. Ada juru kunci, ada anak kunci. Kalau mau buka pintu yang lagi digembok, maka perlu cari kunci, anak kunci. Kalau tidak ada anak kunci nggak bisa dibuka. Dan tidak bisa masuk di dalam rumah. Atau dalam pabrik, perusahaan. Kalau sudah dikunci, wah itu sudah masalah itu. Harus ada yang bawa kunci datang. Kalau sudah digembok, harus cari kuncinya. Dunia ini sudah digembok oleh setan. Dengan berbagai masalah. Dunia ini sudah digembok, dirantai dengan segala masalah. Tetapi saudara, malaikat datang beritahu, jangan takut, ada anak kunci. Amin. Gembok rantai dosa, rantai kebinasaan, rantai sakit penyakit dibuka, terlepas. Ada guru kunci untuk keselamatan dunia ini. Yaitu Alkitab berkata, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dialah guru kunci itu untuk membuka gembok-gembok yang selama ini dibelenggu oleh setan. Setan sudah membelenggu dunia ini dengan berbagai masalah, persoalan, segala macam. Kita sedang menghadapi begitu banyak persoalan. Dunia sedang menghadapi corona. Sehingga kita ibadah pun harus pakai masker. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Seperti seorang anak kecil disuruh orang tuanya, hei cuci sana. Habis baru tidur. Kita harus mengalami keadaan seperti ini. Nah, inilah gambaran tentang dunia. Gambaran tentang gembok. Rantai yang menggembok. Dengan rantai, segala macam rantai. Tetapi malaikat dari surga beritahu, jangan takut. Ada kunci, guru kunci. Juru selamat. Kalau dikatakan juru selamat berarti dialah yang menyelamatkan dari segala masalah. Saudara kita mau sebut masalah apa saja. Masalah surga, dialah juru selamatnya. Masalah kesembuhan, dialah juru selamatnya. Masalah persoalan pekerjaan, bisnis, persoalan ikatan dosa, belenggu, dialah juru selamatnya. Maka itu dikatakan juru selamat dunia. Dan memang benar Yesus itu juru selamat dunia. Tidak ada yang lain. Kita baca lagi Yohanes 4 ayat 42. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 4 ayat yang ke-42.
Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar siapa? Juru selamat dunia. Luar biasa. Jadi dunia ini memerlukan juru selamat. Dan cuma satu juru selamat. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau sampai kepada Bapa di sorga, hanya lewat Yesus. Rasul Paulus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang dapat diselamatkan. Tidak ada seseorang yang dipanggil dan dapat manusia selamat. Hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi waktu orang panggil nama Yesus, maka dia diselamatkan. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesuslah, mereka mengakui bahwa dialah benar-benar juru selamat. Puji Tuhan. Natal hari ini membuat kita kembali mengingat dan punya komitmen seperti ayat ini. Bahwa dialah, Yesuslah benar-benar. Jadi bukan satu kali benar. Tapi benar-benar juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat Taman Elang. Tidak. Kecil sekali itu. Juru selamat Tangerang. Malaikat bilang jangan kau tambah-tambah ayatnya. Jangan kurang-kurangin itu. Juru selamat Kota Jakarta. Kecil itu. Juru selamat Indonesia. Malaikat bilang kau ini. Alkitab berkata juru selamat dunia. Seluruh dunia itu saudara hanya bisa selamat kalau memanggil, kalau datang kepada guru kunci ini. Ini. Amin. Ini. Kalau kita di Indo, waktu kami masuk di Kayangannya di Wonogiri, mereka bilang begini, Pak, itu ada guru kuncinya. Guru kunci. Oh, berarti kita sudah tahu mesti bicara sama guru kunci baru bisa masuk. Nah, kalau mau masuk ke surga harus ketemu guru kuncinya. Nah, malaikat dari surga beritahu bahwa telah lahir guru kunci untuk menyelamatkan dunia. Jadi dunia itu diselamatkan oleh guru kunci ini. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan bukan hanya guru kunci untuk menyelesaikan masalah dunia. Tetapi Yesus Kristus Tuhan juga adalah guru kunci untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Maka itu Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, masuk surga. Guru kuncinya ternyata yang disambut oleh gembala-gembala di Efrata. Luar biasa. Dan malaikat yang memberitahukan itu. Nah, karena malaikat dari surga yang memberitahukan firman Tuhan itu, maka saya percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita melihat sampai hari ini, orang yang percaya Yesus lebih banyak dari orang yang tidak percaya Yesus di muka bumi. Betul? Orang Kristen di seluruh dunia lebih banyak dari semua kepercayaan yang lain. Itu menggambarkan bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan di padang Efrata, bahwa juru selamat, guru kunci untuk keselamatan sudah lahir. Terbukti seluruh dunia datang kepadanya. Amin. Seluruh dunia sudah datang kepada Yesus. Ternyata dialah guru kunci. Kita tidak perlu ragu lagi. Karena apa yang difirmankan di padang Efrata, tempat yang kecil. Tapi hari ini berita tentang Yesus diberitakan di mana-mana. Luar biasa. Apalagi menjelang Natal ini luar biasa. Di mana-mana orang menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, saudara, jadi itu yang pertama bahwa Yesus juru selamat. Kalau dia juru selamat,
tidak ada yang lain. Hanya satu keselamatan. Banyak jalan ke Roma, tapi satu jalan menuju surga. Yang kedua, saudara, ada kesukaan besar. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di situ, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Kesukaan besar untuk apa? Seluruh bangsa. Firman Tuhan katakan di sini, pesan Natal di mana dari surga, ini pesan Natal dari surga ya. Malaikat Tuhan yang beritahu ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hebat. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Ini luar biasa sekali. Hari ini kita melihat, sekarang karena media kita bisa menonton bagaimana kesukaan besar tentang Natal. Amin. Di mana-mana ada kesukaan besar. Tadinya cuma di padang Efrata yang kecil itu. Hanya dengan gembala-gembala domba-domba yang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi di situ ada pesta Natal yang besar. Di mana berita tentang kelahiran Yesus disampaikan. Kemudian ada pesta Natal. Malaikat-malaikat itu saudara, malaikat untuk memberitahukan tentang kelahiran juru kunci, juru selamat. Selesai itu mereka mengadakan pesta Natal di padang Efrata. Nah, sepertinya saudara kurang percaya. Nah, coba kita lihat ayatnya. Ada pesta Natal loh. Nah, kemudian kita lihat ayat 13. Nah, ini pesta Natal para malaikat. Ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka, dengan malaikat itu, sejumlah besar apa? Bala tentara surga. Ini tentara surga yang bikin pesta Natal di padang Efrata, itu tentara surga. Wah, saudara bayangkan sebentar dulu tentara surga. Saya cuma bayangkan waktu saudara pasukan-pasukan dari Ahab ya, Raja Ahab ya, datang mau tangkap Elia ya. Nah, begitu mau tangkap Elia, begitu banyak pasukannya. Lalu Elia bilang begini, bujangnya bilang begini, Elisa, ya. Lalu bujangnya bilang begini, datang itu pasukan begitu banyak. Bujangnya sudah takut. Bagaimana ini? Dia ngomong sama Elisa. Ini terlalu banyak pasukan mereka ini. Bagaimana nih? Sedangkan mereka dua saja. Elisa sama bujangnya. Tapi kita lihat dalam Alkitab mencatat. Elisa mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Hebat sekali. Tapi bujangnya belum lihat. Ini masalahnya bujangnya belum lihat ini. Tapi Elisa sudah lihat. Begitu banyak malaikat. Tentara-tentara malaikat dikirim datang untuk menjaga. Lalu Elisa berdoa supaya bujangnya ini melihat. Dan begitu didoakan, matanya terbuka. Dia mulai melihat penglihatan dari Tuhan. Ternyata malaikat Tuhan, tentara malaikat Tuhan lebih banyak jumlahnya dari pasukan yang dikirim datang. Hebat ini. Jadi kalau kita melihat ayat ini dikatakan bahwa tentara surga, malaikat memuji Tuhan. Wah, ini dahsyat sekali. Puji dahsyat ini. Dalam beberapa hal kita menonton bagaimana tentara ABRI memuji Tuhan. Wah, itu luar biasa itu ya. Gitu. Suaranya juga tegap, semangat sekali.
Bagaimana sukacitanya. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa ayat 13 tadi dikatakan di situ. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar. Jadi ternyata bukan jumlahnya kecil, jumlah besar. Banyak sekali. Bala tentara surga memuji Allah. Wih. Ini bala tentara surga turun. Karena lahir siapa? Raja mereka. Lahir pemimpin mereka. Raja mereka lahir. Makanya bala tentara surga turun. Untuk memberikan penghormatan. Hebat ini loh. Yang turun menghormati ini bukan negara mana. Surga turun menghormati. Berarti benar-benar Yesus ini Tuhan. Sehingga saudara, seluruh bala tentara surga itu turun menyembah dia. Turun memuji dia. Siapa yang pernah lahir lalu tiba-tiba malaikat semua turun memuji dia? Paling tetangga kita yang kasih memuji. Paling kita ucap selamat ya. Lewat WA. Selamat telah lahir di bumi. Luar biasa loh. Jadi ini satu peristiwa yang hebat. Yang ini yang kita perlu renungkan bahwa ini bukan berita dibuat-buat. Bukan berita-berita dibuat oleh dunia, oleh negara-negara. Bukan. Ini berita surga yang memberitahukan. Nah kalau surga yang memberitahukan, siapa yang berani membatalkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sementara malaikat yang dari surga turun memberitahukan bahwa lahir di bumi juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, malaikat dari surga beritahu bahwa yang lahir itu Tuhan. Lalu selanjutnya mereka membuat pesta Natal besar-besaran dihadiri oleh bala tentara surga. Turun untuk apa? Apakah turun untuk menolak Yesus? Tidak. Mereka turun untuk menyembah dia. Memuji dia. Bahwa benar. Apa yang disampaikan tadi. Bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan. Itu benar. Malaikat dari surga memberitahukan itu benar. Lalu kalau ada seorang manusia di bawah kolong langit ini berkata, Yesus bukan Tuhan. Kita tunggu saja tanggal main Tuhan. Kita tunggu saja. Surga dan seluruh bala tentaranya berkata Yesus Tuhan. Dan mereka menyembah. Lalu manusia. Nah, entah dia profesor kah, doktor kah, dia itu nabi kah, dia itu apa saja. Tapi kalau dia berkata, Yesus bukan Tuhan, saya tidak akan percaya. Sebab kita semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Tapi yang dari surga datang, itu yang bisa selamatkan. Lalu yang bersaksi ini malaikat dari surga. Sudah tentu kita akan percaya malaikat dari surga. Amin. Kita percaya malaikat dari surga daripada manusia yang tidak menentu ya. Begitu mati juga kita tidak tahu ada berita di mana. Kan begitu. Nah, apakah tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Tidak ada itu. Tapi yang jelas. Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia. Menyelamatkan manusia. Nah, itu baru benar. Jadi kita melihat di sini bahwa Dewan Musyawarah Surga. Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah memutuskan dan hasil rapatnya disuruh malaikat turun memberitahukan dan malaikat pemberi berita didampingi oleh bala tentara surga mendampinginya. Jadi waktu membaca proklamasi kelahiran Yesus Kristus di Efrata disaksikan oleh bala tentara surga. Ini gak main-main ini. Ada pemberitanya yang membacakan mandat dari surga, tapi
didampingi oleh apa? Bala tentara surga mendampingi. Artinya jangan macam-macam ini. Ini keputusan sah dari surga. Kalau ada setan iblis berani mau merombak itu, berhadapan dengan pasukan bala tentara surga. Ini hebat ini. Coba saudara baca ini baik-baik dan bayangkan bagaimana berita ini mau dikomandangkan bagi dunia. Disaksikan oleh bala tentara surga. Ini gak main-main ini. Kemarin saya nonton bagaimana keputusan berita itu dari 3 angkatan. Ngeri loh. Betul kan? Gitu masuk aja kita nonton di video aja gitu masuk. 3 angkatan lengkap. Baru mulai membacakan keputusan. Siapa yang berani? Tikus masuk lubang semua. Gak main-main itu. Keputusan presiden itu dibacakan seperti itu. Betul gak? Keputusan dari surga itu didampingi oleh bala tentara surga. Dan mereka sahkan. Benar itu. Dan mereka turut menyembah dia. Memuji dia. Jadi artinya memang benar-benar ini sah. Gitu. Lalu yang sudah sah begini dengan bala tentara surga mengesahkan bahwa hari ini. Itu kemerdekaan kita kan. Bung Karno sama Bung Hatta. Hari ini itu proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan mengenai dan seterusnya. Lalu kemerdekaan. Dulu masih sekolah itu SD kan harus hafal itu ya. Dulu kita hafal, sekarang sudah kurang hafal ya. Lalu nanti di bawah tanda tangan Soekarno-Hatta. Siapa yang berani itu? Udah sah itu. Dunia mengakuinya. Indonesia sudah merdeka. Nah begitu juga saudara. Dunia yang punya banyak masalah. Sekarang datang malaikat pemberitahu berita dari surga. Keputusan. Lalu disaksikan oleh bala tentara surga. Dibacakan keputusan. Tidak usah takut. Dengar sini. Keputusan. Telah lahir juru selamat dunia. Begitu dengar. Juru selamat. Bukan juru selamat. Nah, selamat itu. Juru selamat dunia. Nah pas dibaca begitu kan. Ini berita bukan main-main ini. Sudah juru selamat. Yang kedua. Ada berita sukacita besar bagi seluruh dunia. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Karena ini sudah difirmankan. Karena Tuhan yang berfirman. Maka terjadi sampai hari ini. Amin. Itu firman 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini menjadi nyata ada kesukaan besar di seluruh dunia. Sekarang coba saudara nonton di YouTube sekarang. Seluruh dunia sedang buat kebaktian memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyambut kelahiran Raja segala raja. Menyambut kelahiran Juru Selamat. Tadi malam saya nonton bagaimana Natal, perayaan Natal di Arab Saudi. Keren tuh. Saudara coba lihat di YouTube. Jualan aksesorisnya, tempat, hiasan-hiasan Natal itu di Arab Saudi. Bagus sekali loh. Bagus sekali. Artinya bahwa Alkitab berkata bahwa seluruh bangsa akan apa? Menerima kesukaan besar. Tahun 2011 kemarin sudah ditetapkan oleh UNESCO bahwa lagu Malam Kudus itu adalah lagu sosial untuk mendamaikan dunia.
Karena lagu itu punya cerita kesaksian antara perang Inggris kan. Tahun 1800-an. Nanti sudah baca sejarahnya itu. Begitu mereka mau perang, ada satu yang menyanyi Malam Kudus pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris bagaimana tuh? Lalu yang satu dari sana balas pakai bahasa Perancis atau Jerman, antara dua itu. Saya lupa ingat, ada di YouTube itu. Akhirnya mereka, karena yang satu nyanyi begitu, sementara kedinginan sudah siap mau perang, malam-malam, tiba-tiba yang satu angkat lagu begitu. Yang musuh juga angkat lagu demikian. Akhirnya mereka gak jadi perang. Mereka angkat bendera putih, kita berdamai. Udah berdamai, mereka bikin Natal bersama. Bagi kado, ada yang punya rokok dibagi katanya begitu. Untuk perayaan Natal di tengah-tengah perang. Bisa berdamai loh. Luar biasa. Jadi Yesus hadir membawa damai. Hanya kedamaian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kita nggak bisa dapat kedamaian itu di mana-mana. Kecuali kemarin ada satu yang kita punya jemaat namanya Perdamaian. Nah, tidak tahu beliau sekarang di mana itu. Sudah namanya Perdamaian, orangnya juga lucu loh. Jadi memang benar-benar buat hati kita damai. Kalau dia ikut komsel saudara, itu paling duluan ngorok. Jadi bikin hati kita damai. Luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi kesukaan besar. Memang sekarang dalam keadaan apapun, seluruh dunia sedang merayakan kesukaan besar ini. Kita di Indonesia terbatas dalam merayakan. Tetapi di media itu luar biasa. Amin. Sekarang justru lewat media seluruh dunia sedang mendengar bahwa ada Natal. Luar biasa. Kalau dulu cuma terbatas kalau di sini. Tapi sekarang yang dari Taman Elang juga bisa sampai ke seluruh dunia. Luar biasa. Nah baik saudara, jadi 2 poin penting di sini bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, kehadiran Yesus membuat ada kesukaan besar. Tidak usah takut dengan masalah persoalan, sebab kita punya guru kunci sudah ada dalam untuk semua masalah. Guru kunci kita Yesus untuk semua masalah dan juga ada kesukaan besar. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Di tengah-tengah keadaan bagaimanapun tetap kita dibuat Tuhan tetap bersukacita. Amin. Baik, saya kira itu sedikit renungan buat kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. 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 Ada lagu dulu saya juga suka, telah lahir ke dunia. Tapi coba Om Yakub tahu juga dia. Lagu Black Sweet dulu ya. Lalu lahir ke dunia, lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus. Yesus Kristus Tuhan dalam rupa manusia, sujudlah padanya, Raja di atas segala raja. Sambut kedatangannya, Sang penebus dosa manusia. Terpuji namamu
Tuhan. Kau penebus dosa, Kau yang telah mengalahkan maut. Sambut kedatangannya, hai umat Kristus. Terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya. Terpujilah namamu sekarang, selalu dan selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah lahir ke dalam dunia, memberikan Engkau sebagai guru kunci keselamatan bagi manusia di dunia. Dan kami sudah memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini, perayaan Natal ini, yang bisa kami balas, hanya kami bisa mengucapkan bahwa Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus mengingat Engkau. Kami akan terus mengingat Engkau sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Dan Engkau juga juru selamat dunia. Dan Engkau juga adalah guru kunci yang membuka surga bagi manusia. Kami bersyukur bahwa kami juga boleh mendapat bagian dalam kerajaan surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga hadir untuk memberikan kesukaan besar. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kesukaan, damai sejahtera. Di tengah-tengah kami menghadapi apapun, ada damai sejahtera, ada kesukaan yang Engkau berikan buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima itu menjadi bagian dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya, yang terima Yesus, terima kesukaan besar, terima damai Natal. Mari bersama katakan, amin.